Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah bersama-sama kita selalu panjatkan ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa hadir melanjutkan perkuliahan kita, di mana sesuai jadwal kita akan melaksanakan perkuliahan secara online untuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia ya. Di mana untuk hari ini kita akan membahas atau mereview kembali berkenaan dengan bab sistem integumen. Harapannya materi ini sudah disimak ya melalui video yang sudah saya sharekan. Jadi nanti pada saat sesi tanya jawab itu sudah bisa dipercepat ya untuk menjawabnya. Artinya kalian sudah ada gambaran untuk setiap materi atau bagian yang nanti akan ditanyakan gitu. Yang jelas setiap pertanyaan ya ini tidak akan keluar dari apa yang sudah tercantum atau sudah dijelaskan pada materi tersebut, sehingga harapannya ini menjadi momen atau waktu untuk mereview bersama-sama ya, atau mengulas bersama-sama, dan sekaligus saya bisa mengambil nilai keaktifan gitu ya dari setiap mahasiswa dalam menjawab pertanyaan. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan sistem integumen. Sebetulnya ini adalah masih keberlanjutan dengan sistem-sistem yang lain, karena sebetulnya mengingat sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita ini, kalau tidak ada saling koordinasi satu dengan yang lain, meskipun setiap sistem memiliki tujuan yang berbeda-beda, tentu akan sulit mendapatkan tujuan yang itu untuk individu kita ya. Jadi atau untuk tubuh kita. Jadi kalau ada satu sistem saja yang terhambat, satu sistem aja yang terkendala dalam menjalankan fungsinya, tentu akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain. Begitu pula dengan sistem integumen ya. Jadi apa itu sistem integumen? Jadi nanti bisa silahkan kalian bisa menjelaskan ya, sehingga kita bisa sama-sama menyimak dan sama-sama belajar kembali ya, khususnya berkenaan dengan sistem integumen. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini biasa ya, kalau pertama pasti bisa dikatakan kalimatnya itu nanti yang akan kalian sampaikan itu adalah pengantar ya. Apa itu sistem integumen? Kemudian mengapa manusia itu perlu adanya sistem integumen? Apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada sistem integumen? Nah, ini jangan sampai nanti kalian punya apa itu sistem integumen tetapi nggak ngerti gitu ya, pentingnya itu apa, manfaatnya apa, terus kalau nggak punya apa yang akan terjadi. Baik, di sini saya persilakan dua mahasiswa ya untuk bisa menjelaskan. Atas nama Revo, ada Revo? Ada Ibu. Kemudian yang kedua atas nama Gita, ada Gita? Ada Ibu. Gita Afrilia ada? Ya, ada Ibu. Baik, Bu, izin menjawab. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan sekitarnya.
Mengapa manusia perlu adanya sistem integumen? Karena perlindungan fisik, pengaturan suhu tubuh, pencegahan kehilangan cairan, persepsi sensorik, produksi vitamin D, pembuangan limbah, identitas dan estetika dan imunitas. Cukup Ibu, terima kasih. Nanti bentar lagi jawab. Dadah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Apa itu sistem integumen dan mengapa manusia kita ya berarti ya memerlukan adanya sistem integumen di dalam tubuh kita ya. Nah, dengan adanya sistem integumen ini, kita tahu bahwasanya diri kita ini kan bukan makhluk yang sifatnya individual ya, atau yang bisa hidup sendiri. Ya, kalau ada hebat banget gitu. Tapi itu hal yang tidak mungkin karena kita butuh sesuatu yang itu berasal dari lingkungan. Terlebih kita tidak bisa seperti tumbuhan yang bisa melakukan proses fotosintesis ya atau membuat makanan sendiri. Nah, artinya kita pasti ada kontak dengan lingkungan ya. Kontak itu bisa secara biotik maupun abiotik ya. Kalau biotik itu sesuatu yang bersifat hidup ya, misalkan makhluk hidup yang lain begitu. Makhluk hidup yang lain itu ya macam-macam ya, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa mikroba, bisa virus ya yang memang sifatnya adalah biotik atau yang sifatnya abiotik yang bukan makhluk hidup. Misalkan faktor-faktor lingkungan seperti udara, cahaya matahari, bahan-bahan kimia secara fisik, adanya tekanan dan lain-lain itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Nah, dengan adanya sistem integumen ini menjadi barier ya atau pemisah atau penghalang ya yang melindungi atau sifatnya itu memberikan informasi untuk adanya interaksi tubuh manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi pada intinya sih ingin melindungi tubuh kita. Jadi kalau tidak ada sistem integumen ya tentunya itu sangat membahayakan tubuh kita ya karena kita ini kan selalu berkontak dengan lingkungan. Nah, apa saja yang masuk ke dalam sistem integumen ya? Sistem integumen itu yang paling dominan di dalam tubuh kita ya, itu adalah kulit. Nah, jadi kulit inilah yang akan menjadi pelindung utama bagi tubuh kita. Ya, sebagai selain pelindung kan juga sebagai apa? Pemanis ya, mempercantik. Kita nggak kebayang kalau seandainya tubuh kita ini tidak ada kulitnya ya, yang ada cuma nampak tulangnya. Nah, ini apa yang akan terjadi? Makanya satu hal yang kita syukuri adalah kita memiliki bagian sistem integumen ini. Nah, di dalam di bagian kulit pun itu tidak semata-mata hanya kulit saja ya, karena di kulit itu ada semacam bagian-bagiannya, misalkan seperti rambut, ya, kuku, kelenjar. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari kulit yang masuk ke dalam sistem integumen yang akan membantu untuk proses perlindungan ya. Karena di sini kan keterangannya sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi dan menginformasikan ya tubuh makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah pengertian dari sistem integumen dan seberapa penting ya sangat penting sekali karena itu tadi sesuai dengan penjelasan saya untuk memberikan perlindungan terhadap tubuh kita karena mengingat tubuh kita tidak akan bisa tidak berkontak dengan lingkungan. Itu ya poinnya. Baik, kemudian selanjutnya nah, tadi kita sudah belajar berkenaan dengan apa itu sistem integumen, kemudian pentingnya apa. Nah, sekarang kita akan belajar fungsinya. Karena fungsinya tidak cuma satu. Tadi mungkin saya hanya menekankan terkait perlindungan. Nah, ternyata
tidak cuma hanya perlindungan atau proteksi ya. Ini sudah saya berikan keywordnya ya. Jadi nanti silahkan kalian masing-masing bisa menjelaskan maksud dari fungsi tersebut ya. Yang pertama ada fungsi sebagai proteksi, sebagai sistem ekskresi, sebagai indera peraba, sebagai termoregulasi, sebagai pembentuk pigmen ya, sebagai pelindung tulang dan otot, dan sebagai absorpsi. Nah, berarti ada 7 mahasiswa di sini bisa menjelaskan masing-masing ya. Saya persilahkan yang pertama untuk menjawab terkait peran sebagai proteksi atau pelindung. Yang pertama ada MAD ya. Kemudian yang kedua ada Bilkis. Yang ketiga ada Rosa. Ada Bu. Kemudian Lydia Aldi. Nanti sesuai dengan pembagiannya ya. Silakan bisa dilihat pada layar. Selira. Kemudian Retno. Dan yang terakhir Rizka. Ya, saya panggil dulu ya kehadirannya. MAD ada? Hadir, Bu. Bilkis, Hadir, Bu. Rosa, Hadir Bu. Lydia, Hadir, Bu. Selira, Hadir, Bu. kemudian Retno, Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Oke. Baik, silakan dimulai dari MAD dan seterusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi kulit sebagai proteksi atau pelindung. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, kimiawi, panas, atau dingin, serta infeksi, terutama mikroorganisme. Adanya keratin melindungi kulit dari mikroba, abrasi, gesekan, panas, dan zat kimia. Adanya lipid dan sebum mencegah evaporasi air dari permukaan kulit, dehidrasi, dan masuknya air. Sekian, Bu. Selanjutnya ada ekskresi, zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Kelenjar sebasea melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum. Kelenjar keringat sekitar 400 mili air dapat keluar dengan cara menguap melalui kelenjar keringat tiap harinya. Sekian, Bu. Indra peraba, struktur saraf sensorik yang terdapat pada epidermis, dermis, hipodermis. Adanya sel Meissner, sentuhan ringan, dan sel Pacinian getaran. Termoregulasi yaitu mengeluarkan keringat dan dilatasi atau konstriksi pembuluh darah yang diatur oleh hipotalamus. Izin menjawab, pembentuk pigmen adalah lapisan berasal kulit terdapat sel pembentuk pigmen melanosit dan fungsinya melindungi dari efek dari sinar UV yang berbahaya. Selanjutnya pelindung tulang dan otot, yaitu jaringan lemak yang terdapat dalam hipodermis dapat melindungi tulang dan otot. Selanjutnya absorpsi, menyerap bahan larut lipid seperti vitamin A, D, E, dan K, obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida. Terima kasih.
Oke, sudah menjawab semua ya? Baik, kita simak bersama ya dari penjelasan yang ada dalam materi. Yang pertama, fungsi dari sistem integumen sebagai proteksi ya, atau sebagai pelindung. Berarti kan dalam hal ini dia berperan sebagai pelindung ya. Dimana kan tubuh kita ini kan bagian-bagiannya sangat kompleks kan, terutama bagian dalam. Jadi proteksi di sini ya maksudnya melindungi bagian dalam tubuh ya yang tentunya sifatnya yang berbahaya atau yang sifatnya bisa mengganggu. Baik itu secara fisik, secara kimiawi ya, bahkan gangguan dari mikroba ya yang itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, apa yang bisa menyebabkan kulit itu berperan sebagai proteksi ya? Yang jelas di bagian kulit itu ada bagian yang disebut dengan lapisan keratin. Ya. Kemudian ada juga lapisan lipid dan sebum. Jadi kalau adanya keratin itu yang memang secara utamanya itu akan melindungi kulit dari paparan mikroba ya, karena mikroba ini kan paling suka banget ya dengan tubuh manusia karena tempat yang paling nyaman ya buat mereka begitu. Nah, kemudian selain untuk melindungi dari paparan mikroba juga sebagai pelindung terhadap terjadinya abrasi atau gesekan. Ya, kan itu tadi karena kita kan sering berkontak dengan lingkungan ya. Dengan kondisi panas, dingin dan zat-zat kimia yang itu bisa berpotensi toksik untuk tubuh kita. Yang kedua, memiliki lapisan lipid dan sebum ya. Ini yang mengatur bagaimana tubuh kita mengatur jumlah air yang harus dikeluarkan melalui keringat ya, atau disebut juga dengan pencegahan evaporasi air yang berlebih gitu ya. Dan kalau terjadi dehidrasi, kemudian masuknya air, nah ini yang mengatur adalah lapisan lipid dan sebum. Jadi dengan adanya kelenjar lemak sama kelenjar minyak itu sebetulnya tidak sepenuhnya jelek ya. Kan kita sering ada statement kulit saya berminyak ya. Memang normalnya kulit itu berminyak. Kalau tidak berminyak nanti tidak akan bisa melindungi kulit kita atau tubuh kita. Tapi memang kondisi berminyaknya ini yang dikeluhkan itu yang berlebih. Karena kalau berlebih memang tidak bagus ya untuk kesehatan kulit. Tapi normalnya memang ada lapisan minyak ya di permukaan kulit kita. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut itu di bagian anatominya ya atau strukturnya ya, bagian-bagian dari kulit. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah ekskresi. Nah, ekskresi ini maksudnya gimana? Ekskresi ini kan berarti menjadi tempat pembuangan ya atau tempat mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Ya tentunya zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, yang bisa dikeluarkan melalui kulit memang tidak semua zat yang tidak dibutuhkan bisa melalui kulit, enggak ya. Tapi yang paling cocok atau yang paling bisa digunakan, yang paling bisa dikeluarkan melalui pori-pori kulit itu adalah keringat gitu ya. Nah, tentunya keringat ini sesuatu yang harus dibuang. Banyak sedikitnya ya tergantung dari ketersediaan air ya. Tapi yang jelas mau banyak mau sedikit keringat itu mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalkan seperti urea, natrium klorida, amonia, ya, asam urat, yang semua itu bisa dikeluarkan melalui pori-pori. Jadi sangat disayangkan sekali kita sudah punya pori-pori kulit tapi tidak bisa mengeluarkan keringat ya. Makanya keringat ini memang sesuatu yang secara alami bisa keluar, apalagi cuaca yang tidak mendukung ya, misalkan suhu yang panas gitu ya. Tapi kalau suhu dingin memang agak lebih susah ya keluarnya karena mager dia. Nah, oleh karena itu kita memang disarankan untuk melakukan olah gerak otot gitu ya.
atau olahraga gitu ya untuk mengeluarkan keringat yang itu mengandung zat-zat yang membahayakan oleh tubuh kita. Jadi kalau yang punya tubuh nggak mau ada usaha ya selamat mengendap gitu ya di dalam tubuh diri kita sendiri. Nah, di sistem ekskresi ini yang berperan itu ada kelenjar sebasea ya. Ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan yang proteksi atau pelindung tadi ya, sama-sama sebagai pelindung juga dan juga sebagai sistem ekskresi ya. Nah, kelenjar sebasea ini dia melepaskan lipid atau lemak yang dikenal dengan sebum ya. Dan ada juga kelenjar keringat ya. Semua tergantung dari peruntukannya, yang dikeluarkan minyak atau keringat gitu. Nah, normalnya sejumlah 400 mili ya air dapat keluar dengan cara menguap ya melalui kelenjar keringat tiap harinya. Ini normalnya ya. Semua tergantung dari faktor lingkungan ya, suhu dan lain-lain. Tapi kalau sampai nggak keluar sama sekali, nah ini berbahaya. Makanya sebetulnya tergantung kita yang punya badan ya. Kalau merasa tubuh kita kurang berkeringat, ya alangkah baiknya kita berolahraga. Karena olahraga itu tidak hanya sekedar mengeluarkan keringat ya, tapi bagaimana kita melatih otot, melatih detak jantung ya, agar tidak terlalu mager ya. Karena sesuatu yang sering mager itu melemah, lama-lama akan kehilangan kekuatan. Dan akhirnya yang rugi kita sendiri. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu sebagai indera peraba ya. Kita tahu kalau kulit ini kan sebagai indera peraba yang utama ya, karena di dalam kulit itu sudah banyak saraf-saraf sensorik ya, yang itu ada di setiap bagian atau lapisan kulit, ada di bagian epidermis, di bagian dermis, bahkan di bagian dalamnya lagi hipodermis. Karena adanya sel Meissner ya, yang ini sangat sensitif sekali dengan sentuhan ringan ya, dan ada sel Pacinian. Nah ini sangat sensitif dengan getaran ya. Jadi kalau kalian kulitnya tidak peka terhadap sentuhan, nah kalau terjadi kontak, nah ini perlu dipertanyakan ada apa dengan saraf sensoriknya begitu. Kemudian termoregulasi ya, karena mengingat tadi tubuh kita itu kan harus mengeluarkan keringat ya. Keringat yang di dalamnya itu mengandung zat-zat toksik di dalam tubuh kita. Tapi selain itu juga apa? Sebagai pengatur suhu. Ini sudah pernah saya sampaikan di pengaturan suhu pada tubuh manusia ya, di bab awal-awal itu. Bagaimana cara tubuh kita dalam kondisi suhu yang tinggi dan bagaimana pengaturan tubuh kita dalam suhu yang rendah ya. Karena kita nggak bisa mengikuti suhu yang ada di lingkungan. Panas jadi ikut panas, dingin jadi ikut dingin. Wah, itu bahaya sekali ya. Karena kita harus tetap stabil di suhu tubuh optimum manusia ya. Jadi walaupun suhunya lebih dari 37 derajat Celcius, ya tubuh kita tetap harus normal gitu ya. Nah, salah satunya ya harus ada upaya untuk mengeluarkan keringat ya dengan terjadinya dilatasi atau konstriksi ya, tergantung kondisi. Kalau suhunya panas berarti melebar ya pembuluh darahnya atau mengalami dilatasi sehingga keringatnya banyak yang keluar. Tapi kalau suhunya dingin ya jangan boros keringat ya. Dalam hal ini akan mengurangi kadar air. Kalaupun toh memang suhu dinginnya ini terus-terusan dan itu sangat berbahaya kalau tidak mengeluarkan keringat ya berarti harus ada asupan air ya. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan cairan oleh air yang itu bisa menambah cairan dalam tubuh kita. Kemudian pembentuk pigmen ya, kita ingat bahwasanya adanya melanin di dalam tubuh kita ini yang akhirnya bisa membuat tubuh kita itu berwarna lebih gelap ya, bukan sesuatu yang jelek ya, bukan sesuatu yang buruk. Karena sebetulnya dengan adanya pigmentasi kulit itu kan sebagai upaya tubuh kita melindungi dari paparan sinar UV yang berbahaya. Dan jangan salah kalau kulit kita itu gelap, apalagi kulit tipe Indonesia ya. Ya kalau ingin melindungi kulit kita ya jangan menghilangkan melaninnya atau menghilangkan zat warnanya ya. Tapi lindungi supaya tetap lembab, tetap
kuat ya, tidak mudah rusak oleh paparan sinar matahari. Jadi tidak malah dibuat hilang sama sekali, mungkin warnanya jadi putih sampai benar-benar transparan gitu ya, pembuluh darahnya kelihatan semua. Wah, itu ngeri banget ya. Berarti kita sudah melibas habis pigmentasi yang itu justru membahayakan tubuh kita. Kemudian sebagai pelindung tulang dan otot, nah ini tadi yang saya sampaikan di awal, nggak kebayang banget kalau tubuh kita ini nggak ada kulit. Mungkin antar kita mau melihat satu dengan yang lain menakutkan ya, karena cuma kelihatan tulang sama ototnya aja. Ya, kalau nggak percaya ya kalian ngelihat rangka manusia yang itu tanpa adanya kulit, ya kurang lebih seperti itu ya. Karena kulit itu sebagai pelindung tulang dan otot ini sebagai sistem gerak pasif dan aktif ya. Jadi tidak boleh tidak dilindungi. Kemudian sebagai adsorpsi atau penyerapan ya, menyerap bahan larut lipid ya seperti vitamin A, D, E dan K. Jadi tidak semua vitamin itu bisa diserap oleh air ya. Ada beberapa jenis vitamin yang tidak bisa diserap oleh air, yaitu tadi vitamin A, D, E, K itu tadi. Jadi harus diserap dengan adanya lemak gitu ya. Nah, lemak itu salah satunya ada di bagian kulit ya, atau kelenjar sebum itu tadi ya. Kemudian juga untuk menyerap obat-obatan tertentu ya, misalkan berupa salep, krim, yang memang itu untuk tujuan pengobatan. Oksigen juga bisa menyerap melalui kulit dan karbon dioksida. Oke, itu untuk fungsi ya. Jadi harapannya kalian tahu fungsi dari sistem integumen yang sudah dijelaskan tadi. Baik, selanjutnya setelah kita membahas terkait fungsi, nah di sini ada bagian-bagian kulit ya. Jadi bagian-bagian kulit itu secara garis besarnya ya, ini belum ada bagian-bagian yang dituliskan ya, tapi secara garis besarnya itu ada bagian paling atas disebut dengan epidermis, ada bagian tengah ini dermis, dan bagian paling dalam itu hipodermis. Jadi kulit yang menurut kita mungkin tipis gitu ya, ya ini kalau secara anatominya terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah ini pengamatan secara mikroskopisnya kulit ya, kulit manusia ya. Epidermis itu bagian paling atas, kemudian dermis itu bagian tengah, dan yang paling bawah, yang paling bawah mendekati dengan tulang itu adalah hipodermis ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang epidermis terlebih dahulu atau permukaan yang paling atas ya. Nah, permukaan paling atas ini sudah ada nomornya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, nomor 5 ya. Jadi silakan bisa dijelaskan, berarti ada 5 mahasiswa ya di sini yang bisa memberikan penjelasan masing-masing lapisan. Nah, sekarang untuk lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama saya persilahkan untuk bisa menjelaskan ya. Yang perlu dijelaskan itu adalah karakteristik dari lapisan itu dan fungsinya untuk apa. Yang pertama saya persilahkan atas nama Dewi Artika. Ada Dewi Artika? Ada Ibu. Oke, silakan Dewi. Yang pertama itu ada stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan terluar dari epidermis yang berperan sebagai pelindung kulit dari lingkungan luar. Bekerja seperti pelindung dan menjaga kelembapan kulit. Memiliki ketebalan sekitar 10 mikron yang terdiri atas 15 hingga 20 lapisan sel-sel mati dari keratin. Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Dewi. Selanjutnya untuk tadi disebutkan oleh Dewi ya, lapisan epidermis yang nomor 1
ini adalah lapisan korneum. Ya. Nah, untuk lapisan epidermis, ini adalah lapisan yang paling atas ya, permukaan paling atas dari kulit, atau yang kita kenal dengan lapisan paling luar ya, yang itu terdiri atas jaringan epitel. Nah, terdiri dari 5 lapisan ya, ada stratum corneum. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, stratum corneum itu kalau dilihat secara mikroskopisnya ya, ini adalah bagian yang paling atas ya, yang memang memiliki karakteristik berbeda dengan yang lain-lainnya ya. Jadi lapisan stratum corneum ini atau dikenal dengan lapisan tanduk. Ya. Jadi lapisan yang terletak di bagian luar ya dari epidermis yang fungsinya sebagai pelindung kulit ya dari lingkungan luar. Jadi pelindung kulit itu maksudnya yang membuat kulit itu menjadi lebih lembab ya. Makanya sebetulnya untuk menjaga kesehatan kulit itu tidak harus menghilangkan pigmen melaninnya itu ya. Tapi buatlah bagaimana lapisan-lapisan pada kulit itu bisa lembab. Karena dengan lembab itu bisa melindungi kulit ya dari paparan UV, dari mikroba ya, tidak dibuat kering begitu. Nah, kalau dilihat ukurannya sangat tipis ya, karena sekitar 10 mikron, yang itu tadi dari 15 hingga 20 lapisan sel-sel mati ya dari keratin ya. Jadi kalau dilihat ya, stratum corneum itu bentuknya seperti ini. Jadi stratum corneum ini sangat sensitif sekali dengan suhu panas ya. Biasanya kalau suhunya terlalu panas itu akan gampang mengelupas ya atau bersisik. Nah, makanya gimana caranya kita bisa menjaga kelembapan dari lapisan stratum corneum karena dia yang paling menderita ya, paling menderita karena letaknya yang paling luar yang pertama kali menjadi garda terdepan untuk perlindungan tubuh kita gitu. Jadi dengan cara sering bersentuhan dengan air, diberikan pelembab, itu akan melindungi dan akhirnya akan meregenerasikan sel-sel yang baru. Ya. Baik, itu yang pertama lapisan korneum sudah dijawab ya. Yang kedua, ini lapisan apa ini? Saya persilahkan atas nama Rindi. Ada Rindi? Ada, Bu. Ya, silakan Rindi, lapisan kedua itu apa? Karakteristiknya bagaimana? Baik, Ibu izin menjawab. Yang kedua itu adalah stratum lucidium. Terdapat pada bagian kulit yang mempunyai epidermis tebal seperti pada telapak tangan serta telapak kaki. Sangat rentan pada abrasi dan gesekan. Pada lapisan ini pula terdapat pelindung tambahan. Terlihat transparan, terdiri atas sel-sel kulit mati. Sekian, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, yang kedua ini apa yang kedua ini? Nah, kita lihat ya, lapisan yang kedua ini adalah stratum lucidium. Nah, ini letaknya di bawah pas stratum corneum ya. Jadi lapisan ini tuh kalau dilihat karakteristiknya itu merupakan bagian yang mempunyai epidermis tebal ya.
seperti telapak tangan dan telapak kaki. Jadi terutama di telapak tangan dan telapak kaki ini kalau kalian lihat kan strukturnya dia lebih tebal kan, karena memang yang sering berkontak secara fisik gitu ya dengan kita menyentuh, menapak ya, jadi harus lebih kokoh begitu. Nah, karena dia berperannya sebagai tempat untuk menopang itu tadi ya, berarti kan memang sangat rentan ya terhadap gesekan, terhadap abrasi, sehingga di bagian ini tuh harus ada pelindung tambahan ya supaya tidak mudah mengalami kerusakan. Nah, kalau dilihat secara strukturnya itu stratum lucidium itu nampak lebih transparan ya karena dia letaknya di bawah lapisan korneum yang itu terdiri dari sel-sel mati ya. Jadi ini adalah sel lucidium ya, satu lapisan di atas stratum corneum ya. Kemudian lapisan yang ketiga saya persilahkan atas nama Cika. Ada Ibu. Ya, silakan Cika. Izin menjawab Ibu. Lapisan yang ketiga itu stratum granulosum. Lapisan ketiga dari epidermis yang tersusun atas sel-sel granul pipih, yaitu sekitar 3 hingga 5 lapisan. Ketika sel-sel keratinosit berpindah dari lapisan spinosum, sebelumnya sel-sel tersebut menjadi sel squamosa sebab telah kehilangan inti. Hal ini mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi datar serta mengandung butiran laminasi atau keratohyalin. Keratohyalin itu struktur protein yang memiliki peran penting untuk proses pembentukan keratin pada lapisan atas, sedangkan pada butiran laminar mengandung glikolipid, yaitu berperan sebagai penyekat air. Terima kasih, Bu. Baik, yang ketiga ini tadi disebutkan ya lapisan granulosum. Jadi kalian jangan sampai ketukar-tukar ya. Jadi lapisan yang di bawah stratum lucidium ini merupakan lapisan yang ketiga ya dari epidermis, itu tersusun atas sel-sel granular pipih ya. Yang itu terdiri dari 3 sampai 5 lapisan. Nah, ketika di awal tadi kan sudah disampaikan ya kulit itu kan memiliki sel-sel keratin ya. Jadi ketika sel-sel keratinosit itu berpindah dari lapisan spinosum ya sebelumnya, nah ini sel-sel tersebut akan menjadi sel-sel squamosa ya sehingga bisa kehilangan intinya. Nah hal ini dapat mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi datar ya sehingga memiliki atau mengandung butiran laminasi atau kreatolin. Nah, kreatolin ini merupakan struktur protein ya yang berperan penting untuk proses pembentukan keratin pada lapisan atas tadi. Nah, kemudian sedangkan pada butiran lameral ya itu mengandung glikolipid yang nantinya akan berperan sebagai penyekat air. Jadi memang kulit kita ini nggak sembarangan air itu bisa masuk ya sampai ke dalam. Wah, ngeri juga kalau sampai kulit kita itu bisa dilewati air ya tubuh kita akan mudah sekali mengembang gitu ya atau mengalami kelebihan air, bahkan kita dengan bersentuhan dengan air aja airnya bisa masuk gitu kan. Makanya dengan adanya butiran lamelar yang mengandung glikolipid ini menahan air untuk tidak masuk ke dalam bagian kulit gitu ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Sekarang yang keempat, saya persilakan atas nama Nyoman Diana. Ada Nyoman Diana? Ada, Bu. Silakan. Yang keempat itu apa? Lapisan spinosum terdiri atas 5 sampai 15 lapisan sel-sel poligonal yang terletak tepat di atas stratum basal yang memiliki sel-sel Langerhans sebagai sistem imunitas. Disebut sebagai lapisan berduri
sebab terdapat proyeksi pendek yang timbul pada lapisan atas sel keratinosit yang sudah bergeser dari lapisan basal. Sel keratinosit yang berada di lapisan stratum spinosum berbentuk oval, membantu memperkuat adhesi sel-sel pada lapisan ini. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Selanjutnya lapisan keempat, ini adalah lapisan stratum spinosum ya, di bawahnya granulosum ini. Tadi disebutkan lapisan ini itu sebagai sistem imunitas ya. Karena kan kita tahu bahwa tubuh kita tidak akan bisa lepas dari paparan mikroba ya. Paparan zat-zat yang bisa menyebabkan infeksi atau kerusakan tubuh kita. Makanya dengan adanya kulit yang itu terutama di lapisan stratum spinosum itu bisa membantu untuk melindungi tahap awal ya sebelum bertemu dengan antibodi di dalam tubuh kita. Tapi kalau sudah mental ya berarti selamat. Tapi kalau sampai tetap masuk ya ada barrier selanjutnya atau pelindung selanjutnya. Tapi paling tidak ada bagian pertama atau penjaga pertama yang untuk menahan supaya tidak masuk dalam tubuh kita. Karena di dalam stratum spinosum ini memiliki sel-sel Langerhans ya. Ini yang merupakan bagian dari sistem imunitas. Nah, kemudian lapisan ini juga disebut dengan lapisan berduri. Ya, bukan berarti lapisan ini banyak durinya, bukan ya. Seolah-olah gitu ya kalau kalian lihat ya di sini spinosum ini karena dia terdapat proyeksi pendek yang timbul pada lapisan atas. Jadi lapisan atas yang terdiri dari keratin ya, yang itu bergeser dari lapisan basal dan bentuknya itu oval gitu. Nah, ini ada tujuan kenapa bentuknya harus oval dan itu sel-sel keratin. Karena membantu untuk memperkuat adhesi ya sel-sel pada lapisan ini. Gitu. Kemudian itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima atas nama Indah Dwi Lestari ada? Ada, Bu. Ya, silakan Indah Dwi untuk menjelaskan yang kelima ini apa. Baik, Bu, izin menjawab. Yang kelima itu ada lapisan stratum basalis, yaitu lapisan kulit yang selalu tumbuh membentuk sel-sel baru. Disebut juga dengan nama stratum germinativum yang terletak di atas lapisan dermis kulit. Terjadi mitosis, yaitu produksi sel-sel baru menggantikan bagian sel-sel yang mengeras ataupun mati. Sel-sel yang berada pada lapisan epidermis dijaga oleh lapisan dermis yang terletak di bawahnya. Akan tetapi, sel-sel tersebut tidak tertahan ketika bergerak lebih jauh dari stratum basal. Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya stratum basalis ya. Ini di bawahnya spinosum tadi atau yang dikenal juga dengan germativum ya. Nah, sel kita ini kan harus mengalami regenerasi ya. Jadi kalau nggak regenerasi tentu banyak sel-sel kita akan mengalami kematian. Makanya kemampuan kulit untuk membentuk sel baru itu harus selalu aktif dengan adanya lapisan stratum basalis ya. Karena stratum basalis ini akan selalu tumbuh untuk membentuk sel-sel baru. Ya, makanya disebut dengan stratum germinativum ya. Yang ini sel-sel yang ada di bagian ini tuh bisa mengalami pembelahan secara mitosis. Dia akan menggantikan sel-sel yang rusak atau yang sudah mengeras untuk membentuk sel-sel yang baru. Ya. Nah, sel-sel yang berada pada lapisan epidermis ini akan dilindungi ya oleh lapisan dermis bagian bawahnya lagi. Kan ada epidermis, ada dermis ya. Baru hipodermis. Nah, bagian di bawahnya ini tentu akan menjadi penguat ya, lapisan di atasnya. Akan tetapi sel-sel tersebut
tidak bisa bertahan ketika bergerak lebih jauh dari stratum basal. Jadi hanya lapisan atasnya saja yang mampu dilindungi, seperti itu. Oke, itu untuk yang stratum basalis. Kemudian yang selanjutnya, karena ada 5 stratum ya pada epidermis, saya ulangi lagi, ada stratum corneum, stratum lucidum, ada granulosum, dan ada spinosum, dan yang terakhir ini ada basalis. Jadi basalis ini berkontak langsung dengan lapisan dermis ya, atau lapisan yang kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk yang dermis ya, kita ada beberapa bagian-bagian atau sel yang itu juga terdapat di dalam epidermis selain lapisan-lapisan tadi ya. Jadi ada sel keratin ya, yang ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian ada melanosit yang ditunjukkan oleh nomor 2. Kemudian ada Langerhans yang ditunjukkan oleh nomor 3 ya. Dan yang terakhir ini ada Merkel yang ditunjukkan oleh nomor 4 ya. Jadi ini adalah sel-sel yang juga terdapat pada epidermis ya. Nah, tentunya ini semua memiliki peran ya. Karakteristiknya seperti apa, perannya seperti apa. Baik, yang pertama ini adalah sel keratinosit yang terdapat pada epidermis. Silahkan saya berikan kesempatan ya untuk menjawab. Untuk yang keratinosit itu atas nama Lia. Ada Lia? Ada, Bu. Ya, silahkan. Udah. Yang pertama ada sel keratinosit atau sel keratin, Bu. Jumlah paling banyak 85-95%. Sel epitel yang mengalami keratinasi ini menghasilkan lapisan yang kedap air sebagai pelindung tubuh. Terima kasih, Bu. Baik, yang pertama adalah keratinosit ya. Apa itu keratinosit? Kita lihat. Nah, keratin ini yang ditunjukkan oleh nomor 1 tadi ya. Itu kalau dilihat dari komposisinya itu jumlahnya paling banyak ya pada kulit. Itu sekitar 85-95%. Itu paling banyak. Nah, di mana kan penyusun jaringan pada kulit itu kan kebanyakan adalah epitel. Jadi sel-sel epitel ini nantinya akan mengalami keratinisasi. Ya, keratinisasi ini merupakan proses untuk menghasilkan lapisan yang kedap air ya sebagai pelindung tubuh. Jadi istilahnya air itu walaupun sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya untuk menyejukkan, melembabkan ya. Kalau kulit kita tidak mau cepat kering itu kan istilahnya harus bersentuhan dengan air ya. Dan sekaligus untuk merontokkan sel-sel yang sudah mati. Nah, tapi bukan berarti air itu bisa gampang masuk di dalam kulit dan akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Makanya harus ada barrier atau penjaga membatasi supaya air tidak mudah masuk ke dalam kulit dan akhirnya menembus bagian dalam tubuh. Ya, makanya butuh sel-sel keratin ini ya sebagai lapisan yang bersifat kedap air. Ya. Itu untuk yang nomor 1 keratinosit, yang kedua melanosit ya. Silakan atas nama Elin. Elin ada? Ada, Bu. Ya, silakan dijelaskan melanosit. Iya, baik, Bu. Sel melanosit adalah pada sel epidermis 7 dengan 10% membentuk pigmen melanin. Boleh
Cukup, Bu. Oke, selanjutnya yang nomor 3, ini adalah Langerhans. Saya persilakan atas nama Nurul Hidayah. Ada? Hadir, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Untuk sel yang terdapat pada epidermis yang ketiga, yaitu sel Langerhans. Sel yang sejenis sel dendritik yang berbentuk irregular, yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas dengan cara merangsang pembentuk limfosit T. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, yang nomor 4, ini adalah Merkel. Saya persilahkan atas nama Nabila Febrianti. Ada? Ada, Ibu. Ya, silakan Nabila. Baik, Ibu izin menjawab. Sel Merkel adalah jumlahnya paling sedikit terdapat dalam stratum basal pada ujung jari, folikel rambut, dan mukosa mulut sebagai mekanoreseptor sensasi fisik yang berhubungan dengan neuroendokrin. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Kita lihat bersama-sama. Tadi yang kedua ya berarti ya. Yang pertama kan sudah ya sel-sel keratin. Yang kedua adalah sel melanosit ya. Tadi sudah disebutkan di awal ya, melanosit itu artinya sel-sel yang nantinya akan membentuk pigmen melanin ya di dalam kulit kita sebagai pelindung terhadap paparan sinar UV. Nah, kalau di tubuh manusia ini memang jumlahnya tidak sebanyak sel-sel keratin ya, hanya 7-10% saja. Tapi jangan sampai tidak ada di dalam tubuh kita, karena ini sangat berbahaya kalau tidak ada. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 tadi ada sel Langerhans ya. Ini kaitannya dengan sistem imunitas ya atau sistem perlindungan diri. Jadi dengan adanya Langerhans ini dia akan berperan ya untuk merangsang pembentukan limfosit T kalau terjadi paparan infeksi ya atau yang bisa menyebabkan infeksi oleh bahan-bahan yang sifatnya toksik gitu. Kemudian yang keempat adalah sel Merkel ya. Sel Merkel ini yang jumlahnya lebih sedikit ya. Dia terdapat pada stratum basal yang paling akhir, yang paling bawah gitu ya. Yang itu terdapat pada ujung jari ya, folikel rambut, mukosa mulut. Nah, di sini sel Merkel ini banyak diperankannya sebagai mekanoreseptor ya, secara sensasi fisik yang dia berkaitan dengan neuroendokrin. Ya, jadi ini adalah sel-sel penting dalam lapisan epidermis ya. Jadi tidak ada selain lapisan-lapisan tadi. Nah, yang kedua ada lapisan dermis. Nah, kalau lapisan dermis memang lapisannya tidak sebanyak lapisan epidermis ya. Hanya ada 2 di sini lapisannya. Silakan, ada 2 mahasiswa di sini ya. Nomor 1 ini apa? Nomor 2 ini apa? Yang nomor 1 saya persilahkan atas nama Marini.
Ada Marini? Ada, Ibu. Yang nomor 2, Desi Elia. Ya, silakan nomor 1 ini apa, karakteristiknya dan fungsinya apa? Nomor 2, Desi Elia, karakteristik dan fungsinya apa? Silakan. Untuk yang pertama ada stratum papillaris. Tersusun longgar yang tertandai dengan banyak papila dermis. Terdapat pada area yang sering menerima tekanan telapak kaki. Terdapat pembuluh darah kapiler, fibroblast, sel Mats, makrofag, leukosit, dan korpus Meissner reseptor raba. Bertanggung jawab untuk peremajaan dan penggadaan unsur-unsur kulit. Terima kasih, Bu. Maaf Ibu, itu yang mana ya? Baru gabung. Ya, silakan dilanjutkan. Yang nomor 2 ini apa? Desi Elia ada? Ada Bu. Iya, Yang silakan. nomor 2 itu stratum reticularis. Lapisan lebih padat, tebal yang terdiri dari jaringan kolagen dan elastis. Terus membentuk jalinan padat dan tidak teratur, mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, kelenjar keringat, dan korpus Pacini. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Lapisan yang kedua setelah epidermis adalah dermis. Jadi dermis ini adalah lapisan yang terletak di bawah epidermis ya. Dan secara garis besarnya atau secara umumnya itu tersusun atas jaringan ikat yang mengandung ada serat elastis yang ini akan berperan dalam proses kelenturan. Jadi kan kulit kalian itu kan lentur ya, tidak kaku. Nah, itu karena adanya serat elastis. Kemudian ada serat kolagen, jadi walaupun dia lentur tapi dia kuat. Tidak gampang rapuh atau tidak gampang coel gitu ya. Jadi harus kuat dan kokoh itu. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Lapisan dermis itu terdiri dari 2 lapisan ya, ada stratum papillaris, ada stratum reticularis ya. Nah, untuk stratum papillaris ya, ini kenapa dikatakan papila ya? Karena memang banyak ditemukan papila dermis di sana. Jadi stratum papillaris ini merupakan area yang sering untuk menerima tekanan gitu ya, terutama telapak kaki, telapak tangan ya. Kemudian terdapat pembuluh darah kapiler. Ini sudah makin dekat dengan bagian dalam tubuh ya. Jadi kalau terjadi luka, lukanya sampai ke bagian dermis tentu akan banyak darah yang keluar. Tapi kalau cuma di bagian permukaan atas ya ada tapi tidak banyak karena memang belum bersentuhan langsung dengan pembuluh darah. Nah, terdapat pembuluh darah kapiler yang itu mengandung adanya fibroblast, sel Mats, makrofag, leukosit. Ini kaitannya dengan sistem imunitas ya. Dan ada korpus Meissner. Ini yang untuk indera peraba karena merupakan reseptor untuk peraba. Nah, di stratum papillaris ini dia berperan penting ya dalam proses regenerasi atau peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulitnya. Jadi kulit itu kan harus selalu ada yang baru ya sel-selnya. Jadi kalau tidak ada sel-sel baru tentu akan rusak ya strukturnya.
Yang kedua, stratum reticularis. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang papilaris, reticularis ini lebih tebal, padat, ya. Yaitu terdiri dari sama sih jaringan kolagen dan elastis, ya. Dia membentuk jaringan padat dan tidak teratur. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam stratum reticularis itu mengandung folikel rambut, ya. Adanya kelenjar sebasea, lemak, ya, ada kelenjar keringat, dan adanya korpus pacini. Baik, selanjutnya di sini setelah kita belajar adanya lapisan-lapisan apa saja yang terdapat pada dermis, ya. Ada kelenjar juga, ya, kelenjar yang memang terdapat pada dermis, ya. Coba dijelaskan ada kelenjar apa saja di situ. Saya persilahkan atas nama Zaki. Kemudian yang kedua Sabrina. Silakan. Izin menjawab, Bu. Yang terdapat pada kelenjar epidermis itu yang pertama ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu terletak di dekat folikel rambut. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum bercabang dan asinar atau bulat menjadi folikel rambut, melapisi rambut dan permukaan kulit agar tetap lembut dan tahan air. Sebum, zat asam lemak, disekresikan ke dalam saluran folikel dan kemudian ke permukaan kulit. Sel-sel bulat di kelenjar minyak diisi dengan vakuola lipid. Sel-sel ini mengalami degenerasi untuk melepaskan sekret ke saluran. Ukuran dan aktivitas sekresi kelenjar minyak meningkatkan pada masa pubertas, meningkatkan kadar androgen. Ketika kelenjar minyak tersumbat, sebum yang dihasilkan dipaksa masuk ke dalam dermis. Ini dapat menimbulkan respon peradangan, menyebabkan jerawat. Cukup, Bu. Terima kasih. Bu izin menjawab, kelenjar dermis yaitu ada kelenjar keringat dibagi menjadi dua. Satu kelenjar ekrin yang paling banyak terdistribusi hampir di seluruh luas permukaan tubuh, kecuali pendengaran eksternal, bibir, kelenjar penis, labia minora, dan klitoris. Pada manusia, 2-4 juta kelenjar keringat ekrin total. Kelenjar ekrin memiliki struktur tubular melingkar, 0,05 dan 0,1 mm. Memiliki persarafan kolinergik, memungkinkan berfungsi dengan termoregulasi, melepaskan keringat untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan. Yang kedua adalah kelenjar apokrin. Paling banyak ditemukan di ketiak, payudara, wajah, kulit kepala, dan perineum. Kelenjar apokrin lebih besar, 1 hingga 5 mm, dan terbuka ke folikel rambut. Kelenjar apokrin menghasilkan keringat kental, kelenjar berbau dan kaya lipid, juga yang terdiri dari protein, gula, dan amonia. Kelenjar apokrin tidak seperti gulungan kelenjar ekrin, dan banyak dari kumparan mereka bergabung membentuk jaringan tubular. Kelenjar keringat apokrin yang berhubungan dengan folikel rambut secara terus-menerus mengeluarkan keringat berlemak ke dalam tubulus kelenjar. Stres emosional menyebabkan dinding tubulus berkontraksi, mengeluarkan sekresi lemak ke kulit, di mana bakteri lokal memecahnya menjadi asam lemak. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita bahas dari adanya kelenjar yang penting, ya. Yang pertama itu adalah kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyak sama kelenjar keringat itu berbeda, ya. Jadi jangan dianggap sama. Kelenjar minyak itu kalau dilihat pada struktur kulit
ya, itu seperti ini kelenjar minyak. Ini secara mikroskopisnya. Jadi yang memang dia di dalamnya itu bisa mensekresikan minyak ya. Nah, ini letaknya di dekat folikel rambut. Ya, ini rambut kan ini. Nah, ini dekat di folikel rambut. Jadi kelenjar minyak ini mampu mengeluarkan sebum ya, yang akhirnya nanti bisa menjadi folikel rambut, yang mana di sini perannya untuk melapisi rambut dan permukaan kulit agar tetap lembab ya dan tahan air. Nah, sebum ini merupakan zat asam lemak ya, atau bagian dari unsur lemak yang nantinya akan disekresikan ke dalam saluran folikel dan kemudian di permukaan kulit. Tuh. Nah, kalau misalkan terjadi penyumbatan ya, maka sebum yang dihasilkan itu akan dipaksa masuk ke dalam dermis. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan yang menyebabkan jerawat. Nah, itu. Jadi memang faktor-faktor terjadinya jerawat itu ya karena ada sesuatu yang terjebak di dalam kulit kita. Dengan adanya sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan, itu akan memicu tumbuhnya apa? Mikroba. Mikroba itu kan paling senang ya di tempat-tempat yang terjebak gitu ya. Keringat, lemak, minyak, itu kan paling senang sekali sebagai makanan utama bagi mereka. Makanya dalam hal ini bagaimana caranya supaya pori-pori kita tetap bagus sirkulasinya, tidak adanya penutupan pori-pori sehingga akan mengalami potensi terjadinya jerawat. Nah, itu. Ini biasanya yang perempuan yang paling nggak senang banget ya kalau ada jerawat gitu. Ya itu salah satu. Yang lainnya ya banyak ya faktor-faktornya, ada faktor hormon dan faktor-faktor yang lain. Kemudian ada kelenjar keringat. Nah, ini beda lagi nih ya. Kalau kelenjar keringat itu memang terbagi menjadi ada kelenjar ekrin ya. Ini kalau dilihat secara struktur dari gambar kulit ya, dermis itu adalah ada kelenjar ekrin, kemudian ada kelenjar apokrin ya. Ini ekrin juga sama. Ini ekrin, ini apokrin. Bedanya apa? Kalau kelenjar ekrin ini yang paling banyak ya. Dan dia memang terdistribusi di setiap bagian kulit gitu. Kecuali ya di telinga ya, pendengaran eksternal ya, di alat kelamin yang itu memang apa namanya tidak atau jarang adanya kelenjar ekrin ya. Nah, kalau dilihat dari perannya ya, kelenjar ekrin ini memiliki persarafan kolinergenik ya. Kolinergik ini memungkinkan untuk proses pengaturan termoregulasi ya. Dia akan mengeluarkan keringat yang tujuannya untuk mempertahankan suhu tubuh supaya tetap konstan. Yang kedua ada kelenjar apokrin ya. Ini yang kedua ini. Kalau kelenjar apokrin ini paling banyak ditemukan di area ketiak ya, payudara, wajah, kulit kepala dan perineum ya. Kalau dilihat ukurannya dia lebih besar dibandingkan dengan yang ekrin. Dan memang kalau kelenjar apokrin ini dia lebih amoniaknya lebih tinggi ya. Jadi kalau ada penumpukan itu bisa menyebabkan terjadinya keringat yang lebih banyak sehingga akan menimbulkan aroma yang kurang sedap gitu ya. Karena adanya amonia itu tadi. Nah, kalau untuk kelenjar keringat apokrin ini yang berhubungan dengan folikel rambut secara terus-menerus itu akan mengeluarkan keringat berlemak ya. Adanya stres emosional itu juga akan menyebabkan dinding tubulus berkontraksi sehingga akan mengeluarkan sekresi lemak ke kulit ya. Oke, itu untuk yang kelenjar keringat ya, ada kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Nah, kemudian untuk lapisan yang terakhir ini ada lapisan hipodermis ya.
Kalau untuk lapisan hipodermis, itu tadi ya, ini merupakan lapisan yang paling bawah ya. Jadi ada lapisan yang disebut dengan fascia superficialis ya, dia mengandung kelenjar keringat dan folikel rambut ya. Jadi dia letaknya yang paling bawah ini. Yang itu terdiri dari jaringan ikat longgar ya, ada serat longgar, elastis dan sel lemak yang nantinya akan membentuk bantalan lemak ya, atau yang disebut dengan peniculus adiposus itu. Kemudian ada rambut ya. Jadi rambut ini adalah struktur keratin keras yang dihasilkan oleh folikel rambut ya. Jadi di folikel rambut, jadi tanpa adanya folikel rambut ya tentu tidak akan tumbuh gitu. Nah, folikel rambut ini sudah terbentuk sejak dalam kandungan, bahkan usia 4 bulan itu sudah terbentuk folikel-folikel rambut yang disebut dengan lanugo gitu. Jadi memang kenapa bayi itu ketika lahir sudah ada rambutnya ya, karena memang sudah terbentuk pada saat proses fetus gitu ya. Nah, untuk rambut itu terdiri dari akar rambut ya, batang rambut. Batang rambut ini ada kutikula, korteks dan medula. Nah, akar rambut itu ada papila rambut, ada bulb rambut dan ada folikel rambut ya. Nanti silakan bisa dibaca sendiri ya fungsinya apa. Sedangkan kalau batang rambut ada kutikula, ada korteks, ada medula, ada jaringan ikat. Kemudian kuku. Nah, kuku itu juga bagian dari kulit ya. Jadi kuku ini pengertiannya adalah lempeng epitel berkeratin, makanya dia keras gitu ya. Yang itu ada di bagian ujung dari tangan dan jari tangan dan jari kaki. Nah, ada bagian-bagian dari kuku, ada mati kuku, ada dinding kuku, dasar kuku, alur kuku, dan akar kuku. Kuku ini regenerasinya cepat ya, jadi kalau dipotong itu akan segera tumbuh kembali selama akar kukunya tidak bermasalah begitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ini tadi hanya bagian-bagian dari hipodermisnya, jadi nanti silakan bisa dibaca lebih lanjut atau dipelajari lebih lanjut ya, untuk persiapan ujian akhir ya. Baik, sekian untuk sesi tanya jawab hari ini. Sebelum saya tutup, jika ada yang ditanyakan silakan. Oke, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa dipahami, karena pada prinsipnya sesi Zoom ini memang saya gunakan hanya untuk mereview kembali ya setiap materi yang sudah saya sharekan videonya. Kecuali kalau memang materi yang saya langsung sampaikan ya. Tapi selama saya kasih video recordnya, berarti kalian harus memahami dulu video record tersebut. Baru nanti pada saat sesi tanya jawab itu kalian bisa memberikan kontribusi keaktifan ya. Jadi jangan sampai nanti tidak ada satupun sesi yang kalian itu memberikan kontribusi keaktifan. Oke, mungkin itu insya Allah kita bertemu lagi sore nanti ya untuk mata kuliah yang lain. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.